Selamat malam pendengar Kancilan Podcast. Kalian lagi ngapain nih? Mungkin ada yang lagi berbaring di tempat tidurnya, mencari kenyamanan di malam hari, atau kalian cuma main handphone aja sejak tadi. Pernah gak sih kalian mendengar kesunyian malam hari? Kayaknya tuh sakit banget. Seolah-olah kayak kalian tuh sendiri dan ngerasa kayak gak ada orang yang peduli sama kalian. Ngerasain hal kayak gitu gak sih? Siapa coba yang suka kalau misalnya dia harus sendiri? Menemukan seseorang yang dapat menemani kita setiap saat itu bukan hal yang mudah. Butuh waktu lama untuk saling mengenal. Dan bagiku bukan hal baru jika harus percaya dan menyimpan rasa kepada seseorang. Terima kasih kepada kalian yang telah merespon dengan baik. Pada episode kedua kali ini, aku akan bercerita tentang diriku sendiri. Mungkin ini adalah kisah lama yang akhirnya tidak begitu sesuai dengan kenyataanku. Jauh di saat 5 tahun sebelumnya, ketika aku masih mengenakan putih biru. Aku sama seperti anak yang lainnya. Seorang anak yang bahagia menanti setiap hal baru di dalam harinya. Seperti mimpi rasanya jika menantikan hari begitu cepat berlalu. Pernahkah kalian berpikir bahwa kita akan bertemu dengan seorang yang sangat baik? Namun, orang itu akan pergi dalam waktu yang cepat. Dahulu aku sungguh menyayanginya. Bahkan jika dipikir-pikir, mungkin sampai saat ini aku masih bisa mengingatnya. Dan jujur saja, ada rasanya aku ingin bertemu. Bagaimana seorang yang kenal dari dunia maya memiliki perasaan yang mendalam. Kita tidak pernah bertemu. Bahkan aku tidak mengetahui wajahnya seperti apa. Aku hanya mengetahui karakternya saja. Aneh bukan? Bagaimana dahulu aku bisa mencintainya? Baiklah, awal mulanya aku bermain peran di Twitter. Ya, ini sejenis game. Mungkin banyak orang yang tidak tahu tentang game ini.
Tentunya, jika di dunia game kami tidak boleh menyinggung dunia nyata dan masalah pribadi. Hingga pada saat kami memiliki batas yang kami lewati, kami membahas dunia nyata. Tentunya di personal chat, bukan di tweet. Aku mengetahui semua tentang dirinya, kecuali identitasnya. Aku tidak mengetahui namanya, Instagramnya, ataupun hal-hal yang berbau dengan dunia nyata. Aku juga tidak mengetahui fotonya. Kami tidak pernah bertemu dan juga mengetahui satu sama lain. Jadi, di dalam game yang kupermainkan ini, kami menggunakan foto artis ataupun penyanyi terkenal. Seolah-olah kami ini adalah artis ataupun penyanyi terkenal itu. Jujur saja, saat aku masih SMP, aku sangat suka berimajinasi. Mungkin jika kalian menyadari, kadang ada kan yang menggunakan identitas artis, tapi kok namanya berbeda ya? Dan seperti ada kehidupan di akun yang mereka miliki. Mungkin saja mereka adalah salah satu pemain peran sama sepertiku. Semuanya berjalan mulus hingga bulan ketiga, 4, 5, dan 6. Kami semakin dekat. Hal kecil pun tidak pernah ia lupakan. Ia selalu bertanya. Jika dilihat, aku seperti memiliki seorang kakak. Dari situlah aku mulai percaya kepadanya dan bercerita semua tentang masalah hidupku. Apa sih masalah yang dihadapi anak putih biru? Mungkin masalah di sekolahnya, ataupun lingkungan keluarga. Tapi tenang, aku bukan anak yang memiliki banyak masalah. Jadi cerita kami hanya sebatas pelajaran dan dunia sekolah. Itu sangat membantuku, karena aku anak pertama. Dan jujur saja, aku bukan seorang yang pintar mengungkapkan segala hal kepada kedua orang tuaku. Aku memang sangat dekat dengan mereka. Tapi, tidak semua dapat aku ceritakan, bukan? Dia layaknya seorang kakak bagiku. Tapi, seiring berjalannya waktu, aku merasa aneh. Aku selalu menunggu kabar darinya. Sangat senang jika kami bisa menghabiskan malam bersama, saling mengirimkan pesan singkat, tertawa bersama, membicarakan suatu topik yang mungkin tidak penting, tapi itu membuatku bahagia. Kadang aku berpikir, bagaimana mungkin ada seorang yang begitu baik, padahal kami tidak memiliki hubungan apapun. Dia sungguh peduli kepadaku. Aku sangat senang bisa berbagi kisah dengannya. Hingga suatu saat, hubungan kami mulai renggang. Bukan karena dia menjauh dariku, tapi karena suasana yang memisahkan kita. Jadi pada waktu itu, dia seorang kakak kelas yang duduk di kelas akhir. Dan tentunya dia harus fokus pada dunia nyatanya. Itu masa depannya. Bagaimana ia akan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Aku tidak boleh mengganggunya. Memang pada awalnya aku merasa seperti aku tidak dihargai. Kenapa dia muncul seenaknya? Pergi, lalu datang. Pergi lagi, lalu datang lagi. Hingga suatu saat, dia tidak muncul lagi dalam waktu yang cukup lama.
Sempat waktu itu, temannya mengabariku. Tak kusangka, teman di dunia nyatanya juga sama seperti dia, bermain game. Ternyata teman yang mengabariku juga akrab bermain peran denganku. Lewat temannya, aku bisa memahami kalau dia sedang fokus pada studinya. Tentu aku tidak boleh egois. Aku akan bangga jika ia berhasil juga. Perasaan positif itu selalu tumbuh di dalam diriku. Memang sangat sakit melepas seorang yang memiliki ruang di hati kita. Salah satu kendala juga, yaitu handphonenya sedang rusak. Jadi tidak aneh jika dia sulit mengabariku. Aku sangat bersyukur bisa bertemu dengan lawan bermain peran seperti dia. Layaknya memiliki keluarga baru yang sungguh memiliki rasa perhatian yang lebih. Andai saja kami satu wilayah, mungkin kami bisa menjadi teman sesungguhnya. Ya, tentu saja itu tidak mungkin. Setelah waktu berjalan begitu lama, aku juga sudah berada di posisi akhir. Sudah saatnya aku mulai berjuang lagi. Seperti ada energi lain yang membuatku semangat untuk menghadapi tingkat akhir ini. Tentu saja kerap kali aku merindukannya. Aku hanya bisa melihat akun Twitter miliknya yang dahulu pernah ia gunakan. Setidaknya di situ kami meninggalkan jejak kenangan. Kenangan yang tidak bisa aku lupakan ketika kami merayakan perayaan tahun baru. Bukan seperti pada umumnya, pergi bersama untuk menonton pertunjukan kembang api, membakar jagung, ataupun pergi ke puncak. Kami tidak melakukan itu semua. Kami hanya pergi duduk di sudut jendela rumah kami masing-masing, lalu melihat ke arah langit yang sama, dan menghitung detik demi detik untuk berganti tahun. Ya, itu menyenangkan sekali. Begitu indah rasanya menanti waktu yang dilewatkan bersama. Kami memejamkan mata dan membuat sebuah permohonan. Kiranya tahun ini akan menjadi tahun yang lebih baik dari tahun sebelumnya. Beberapa kali aku melihat akunnya, karena jujur saja tidak ada yang dapat aku kunjungi untuk mengenangnya. Jadi aku hanya bisa melihat akun Twitternya. Aku hanya berharap suatu saat dia juga dapat kembali. Sesekali dia pernah mengabariku, dan tentunya itu tidak lama. Perangan kami selesai dalam waktu yang cukup panjang. Sebenarnya, dia menginginkan agar kami menjalani peran lebih lama. Namun aku menolaknya, karena kami harus mementingkan dunia nyata dahulu. Kami putus hubungan begitu saja. Bahkan hingga saat ini kami tidak saling mengabari. Kami pergi untuk tujuan kami masing-masing. Tidak boleh menoleh ke belakang. Tapi jika aku merasa sendiri dan aku membutuhkan lawan bicara, kerap kali aku selalu mengingatnya. Aku harus berdiri sendiri. Sejak saat itulah, aku tidak pernah mengungkapkan perasaanku yang sebenarnya kepada seseorang. Malu rasanya jika diungkapkan. Jika aku menyukai seseorang, bahkan memiliki perasaan yang berbeda, itu sangat sulit untuk diungkapkan.
karena itu sungguh menyakitkan. Sebuah perasaan yang akan pergi dengan sendirinya, lebih baik aku memendamnya. Aku tahu, begitu mudah jika bicara, jangan memendam perasaan. Tapi ini yang kualami. Aku tidak tertarik dengan dunia percintaan semenjak dia pergi. Hatiku tertutup begitu rapat, menjadi pribadi yang dingin dan cuek. Mulai saat itu juga, aku tidak merasakan perasaan yang berbeda dengan lawan jenis. Semuanya aku anggap sama sebagai seorang teman. Ya, layaknya seorang remaja, mungkin ada saja yang sibuk untuk mencari pasangan bagi dirinya. Tapi pada saat itu hingga aku SMA, aku tidak pernah berpikir untuk mencari seorang yang lebih dari seorang teman. Jadi bisa dibilang aku juga punya banyak teman pria. Menurutku, berbicara dengan mereka lebih menyenangkan. Karena jika berbicara dengan wanita, kami sulit memahami satu sama lain. Jika berbicara dengan seorang pria, kami bisa berbicara dengan random, bahkan tidak kenal waktu. Aku tahu ada beberapa pria yang tidak ingin menganggap dengan lawan jenis hanya sebagai seorang teman. Tapi bagiku, jika dia tidak ingin berteman, ya sudah, aku masih punya teman yang lain. Aku pemilih untuk mencari teman. Aku hanya memiliki satu teman dekat hingga sekarang. Dan sisanya hanya teman bermain, teman kuliah, teman satu kelompok belajar, teman sekelas. Aku menyukai sosialisasi dengan banyak orang, walaupun dulunya aku juga seorang yang pemalu. Begitulah ceritaku pada malam ini. Apakah kalian sudah terlelap? Apakah kalian sudah menemukan zona nyaman pada malam hari ini? Pesan yang ingin kusampaikan adalah kita tidak bisa memilih di mana perasaan kita dapat tumbuh. Jika ia menemukan tempat yang tepat dan membuatnya merasa nyaman, perasaan itu akan tinggal dengan sendirinya. Terima kasih telah mendengar ceritaku pada malam hari ini. Hari mulai malam, sobat. Kalian perlu beristirahat. Tidurlah dan berdoalah agar hari esok menjadi hari yang lebih baik. Jangan pernah menyerah dan lakukan yang terbaik. Aku harap hidup kalian akan berjalan dengan lancar dan semua akan baik-baik saja. Selamat malam dan selamat beristirahat. See you.